ketika Roy Suryo dengan Dr. Tifa dicomot begitu saja tanpa boleh ganti pakaian, bahkan masuk ke ruang keluarga. Padahal kalau saya menghitung Roy Suryo dengan Dr. Tifa itu bolak-balik ke Polda itu ada mungkin 20 kali bahkan lebih, baik dipanggil wajib lapor maupun datang sendiri. Tetapi mengapa ex Badan Kepala BGN Dadan Hidayat menggunakan prosedur yang bagus kejaksaan dengan surat perintah tanggal 29 Mei 2026 menetapkan tersangka diawali pemeriksaan sebagai saksi setelah diperoleh 2 alat bukti yang cukup oleh penyidik baru sebagai tersangka. Padahal korupsinya luar biasa, diberlakukan dengan jaksaan dengan prosedur hukum yang benar. Tetapi mengapa kepolisian melakukan seperti ini? Adab. Ketika mantan pimpinannya Pak Ugroseno, bintang 3 Purwaman Polisi, menasehati penyidiknya untuk tidak usah berangkat ke sana dengan pasal-pasal hukum yang benar, tidak dianggap. Padahal mantan atasannya bintang 3 mantan Wakapolri. Kepolisian macam apa ini? Isinya surat pernyataan jaminan. Ya, Prof. Din Samsudin selaku mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jangan-jangan apakah ini ada hubungannya ketika kemarin putranya... Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herbs Munarif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, menyoroti proses penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa oleh polisi yang dalam penilaiannya dilakukan secara tidak beradab. Padahal Roy Suryo dan Dr. Tifa bukan penjahat maupun koruptor besar. Apalagi menurut Jenderal Gatot, Roy Suryo dan Tifa selama ini juga cukup kooperatif mendatangi Polda Metro Jaya baik ketika dipanggil maupun saat wajib lapor. Gatot kemudian membandingkan penangkapan itu dengan proses kejaksaan ketika menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana. Padahal Dadan ini adalah koruptor besar ya, perbuatannya merugikan keuangan negara dalam jumlah sangat besar. Dan yang menurut saya yang paling parah itu adalah merusak citra program andalan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis. Hukum dan kebijakan publik juga harus berakar pada adab. Hukum bukan sekedar pasal, kebijakan populasi bukan sekedar angka. Semua harus kembali ke pertanyaan, ini memuliakan manusia atau merendahkan manusia? Ini sangat tepat sekali dengan kondisi yang saat ini. Ketika Roy Suryo dengan Dr. Tifa dicomot begitu saja tanpa boleh ganti pakaian, bahkan masuk ke ruang keluarga. Padahal kalau saya menghitung Roy Suryo dengan Dr. Tifa itu bolak-balik ke Polda itu ada mungkin 20 kali bahkan lebih, baik dipanggil wajib lapor maupun datang sendiri. Tetapi mengapa ex Badan Kepala BGN Dadan Hidayat menggunakan prosedur yang bagus kejaksaan dengan surat perintah tanggal 29 Mei 2026 menetapkan tersangka diawali pemeriksaan sebagai saksi setelah diperoleh 2 alat bukti yang cukup oleh penyidik baru sebagai tersangka. Padahal korupsinya luar biasa, diberlakukan dengan jaksaan dengan prosedur hukum yang benar. Tetapi mengapa kepolisian melakukan seperti ini? Adab. Ketika mantan pimpinannya Pak Ugroseno, bintang 3 Purwaman Polisi, menasehati penyidiknya untuk tidak usah berangkat ke sana dengan pasal-pasal hukum yang benar, tidak dianggap. Padahal mantan atasannya bintang 3 mantan Wakapolri. Kepolisian macam apa ini? Itu yang sangat berbahaya. Padahal Roy Suryo dengan Dr. Tifa, saya dalam tulisan apapun tidak pernah mendukung saya. Itu
itu biar ranahnya yang lainnya lagi. Tetapi ini sudah kelihatan yang sangat menyolok sekali. Dia bukan teroris, dia bukan koruptor, tapi diperlakukan seperti Pak Ugro saya bilang seperti zaman G30 PKI ketika Dewan Jenderal diculik. Maaf saya harus katakan ini karena ini memang berkaitan dengan adab. Jadi pengetahuan hukum teknologi hanyalah instrumen, arah dan kemana ditentukan oleh adab. Sehingga tantangan untuk kita semuanya, hadirin sekalian, kekuatan buku ini justru pada keberaniannya menuntut kita berpikir panjang, dan itu mirip cara kerja adab untuk sendiri, tidak instan tetapi membentuk karakter, perlu waktu yang sangat lama. Kalau boleh saya sedikit menyimpulkan, buku ini bukan kritik sinis, ini manifesto etis. Ia mengajak kita semuanya, akademisi, birokrat, engineer, ibu rumah tangga, untuk bertanya ulang, kita sedang membangun civilization atau sedang merawat peradaban? Ini kalau kita melihat sesuai dengan kondisi saat ini, sebenarnya kita ini, kondisi negeri ini adalah karena kita sangat kreatif menciptakan masalah kita sendiri. Kita punya emas, kita punya minyak, punya gas, batu bara, punya hutan, punya tanah yang subur. Tetapi ya begitu. Wakil rakyat yang dipilih untuk jadi pengawas tunduk pada yang diawasi. Membukti yaitu Komisi 3 membuat undang-undang yang terbaru sekarang ini dengan cepat kilat. Bahkan ketua komisinya menyampaikan bahwa Kapolri sekarang adalah Kapolri yang terbaik sepanjang masa dan Kapolri yang paling beradab. Jenderal Hugeng nggak dianggap. Ini bukti. Pemimpin bebas memilih yang mengawasi dirinya. Saya buktikan dengan membuat koalisi partai besar, kan biasa mengendalikan yang mengawasinya. Kita sedang menghadapi masalah yang sebenarnya sederhana, bukan kekurangan sumber daya PKD, bukan kekurangan penduduk, bukan kekurangan ketaatan bagi rakyatnya. Kita hanya kurang sesuatu yang tidak bisa kita cari, kita tambang, kita bentuk, yaitu kepercayaan. Maka orang mengatakan, ada yang mengatakan bahwa kita ini dikeroyok 40 negara dan lain sebagainya. Kepercayaan itu adalah aset yang paling mahal. Kita tidak bisa membentuk kepercayaan dalam satu hari, kita tidak bisa membentuk kepercayaan dengan uang. Ini sebenarnya yang terjadi saat ini. Iya, ketiga, ada istilah saya 3x3. Saya makan sehari 3 kali, pakai goreng-gorengan. Saya merokok 3 bungkus rokok sehari, dan saya tidur 3 jam sehari. Ketika saya menimbang badan saya, kok besar sekali berat badan saya, selalu bicara ini pasti bagian dari oposisi atau anti aksi timbangan ini. Apa artinya? Artinya bahwa kita tidak mau mengakui kesalahan, tapi kita menyalahkan orang lain. Itu sebenarnya permasalahannya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian ada yang melakukan seperti ini, termasuk saya sendiri. Ketika anak kecil, anak saya jalan, dia nabrak meja, yang saya marahin bukan anak saya waktu masih kecil. Meja, kamu ini udah tahu anak saya pintar, manis-manis,
masih aja sakitin, kan gitu. Akhirnya sampai besar tidak mau merasa bersalah dan merasa bahwa omongan sendiri yang paling benar. Kalau orang merasa bersalah pasti dia akan belajar, kenapa saya begini ya. Tapi kalau orang tidak merasa bersalah, dia akan membuat kesalahan, semakin banyak kesalahannya. Maka ketika investor pergi, dikatakan investor kurang nasionalis. Gitu. Ketika akademisi mengkritik, dibilang ate-ate asing. Ketika media mengingatkan, narasinya negatif. Ketika rakyat mulai cemas kondisi sekarang, dibilang kurang optimis. Semua salah. Yang benar merekalah yang tidak beradab. Karena semua masalah berhasil diubah dengan persepsi. Ketika MBG kelihatan korupsi, ya kan, Dinas Pendidikan di Pekanbaru menghimbau untuk melaksanakan turun ke jalan mendukung MBG. Bebas mau datang kalau nggak datang. Siapa yang berani nggak datang anak sekolah? Pasti datang untuk demo mendukung MBG. Jadi cukup dengan narasi, bukan mengakui kesalahan. Ini sangat berbahaya. Bapak Ibu sekalian, saya tidak berpanjang lebar karena saya sebagai saksi ahli saja. Kalau boleh saya simpulkan bahwa buku ini sekali lagi bukan kritik sinis, ini manifesto etis dan mengajak kita semuanya untuk merawat peradaban. Karena pada akhirnya saya juga seorang kakek, ketika anak cucu kita tidak tahu, dia bertanya. Suatu saat mereka tidak bertanya, kakek punya iPhone seri berapa? Tidak. Yang dia tanya, kakek, waktu negeri ini kacau, kakek pilih jadi manusia yang beradab atau tidak? Itu pertanyaannya. Maka mari kita jawab pertanyaan itu mulai hari ini dengan ilmu yang bergerak, tapi arahnya ditentukan oleh adab. Gatot bicara dan menyoroti kasus Roy dan Tifa ketika dia tampil sebagai saksi ahli, begitu istilahnya ya, dalam peluncuran buku karya Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Adi Emma Sardi, dengan judul Peradaban Not Just Civilization, yang ini dikemas dalam sebuah forum yang disebut sebagai mahkamah intelektual. Ini kalau menurut Adi Masardi, ini memang karena dia seniman juga ya, sebuah model baru pembedahan sebuah karya intelektual. Karena itu Gatot berbicara sebagai saksi ahli, sementara yang bertindak sebagai hakim adalah Ketua Dewan Pers, Profesor Komarudin Hidayat, budayawan Muhammad Sobari, dan yang pernah menjadi dirut kantor Berita Antara, dan kemudian ini adalah intelektual yang juga pernah menjadi kepala BPIP Yudi Latif.